Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita tentang sistem keamanan jaringan dan komputer. Baik, saya share dulu untuk materinya. Nah, pengamanan sistem operasi. Nah, Oke, pengamanan sistem operasi. Sebelum kita bahas ke arah pengamanan sistem operasi, mari kita kenal dulu keamanan di sistem operasi seperti apa. Ya. Nah, kalau kita mengacu bahwa keamanan ini berarti adanya penyediaan perlindungan ya, terhadap sumber daya dari sistem komputer ya, baik dari CPU, memori, disk, program, dan yang lainnya. Nah, ini berarti juga kalau ada satu sistem yang dijalankan secara tidak sah, ya, di luar ketentuan, maka dikhawatirkan dapat menyebabkan adanya kerusakan. Nah, ada beberapa hal di keamanan ini, yaitu menyangkut authentication, one-time password, program threat, system threat, dan computer security classification. Ya. Nah, kita bahas. Authentication ini berarti satu identitas, ya, pemberian identitas terhadap pengguna, baik username, password, kemudian ada sekarang itu dengan tambahan captcha ya, atau sidik jari, atau retina mata, dan yang lainnya. Gitu. Ya, penggunaan itu, autentikasi. Kalau di bank ada PIN, nah, selain PIN juga sudah mulai menerapkan fingerprint, digital signature, atau tanda tangan digital. Nah, itu autentikasi. Jadi adanya penggunaan identifikasi itu. Nah, kalau ada, contoh kasus misalkan yang kemarin atau baru-baru ini ada satu bank yang nasabahnya merasa kehilangan sejumlah uang. Ya, di satu sisi betul bahwa transaksi itu berjalan sah apabila kalau di sini username atau kartu rekening dengan PIN-nya sah, berarti benar gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga harus melihat apakah kartu yang digunakan benar, kartu yang digunakan ini sesuai dengan apa yang dimiliki oleh nasabahnya atau tidak. Kalau ternyata kartunya berbeda nomornya gitu ya, jenisnya, tipenya, walaupun PIN-nya sama, maka bisa berarti adanya satu kejahatan di situ, satu transaksi ilegal gitu ya. Walaupun di sisi lain rekening dengan PIN-nya sah, sama. Nah, ini menyangkut authentication. Ya, jadi ada identifikasi. Oke, kemudian ada one time password. Nah, one time password ini bahwa satu password hanya bisa digunakan satu kali.
ya, dengan nomor yang acak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, implementasi di lapangan ini akan sangat sulit, ya, karena pengguna ini akan selalu mengingat-ingat, akan selalu melihat password yang terakhirnya apa, gitu ya. Selanjutnya dia harus ganti lagi, walaupun mungkin gantinya secara sistem, tapi dia harus melihat passwordnya yang terakhirnya yang mana, gitu ya. Makanya sekarang one time password menjadi password yang 3 bulanan, gitu ya. Kalau di bank itu setiap 3 bulan minta ganti PIN, ya, minta ganti PIN, dan selalu yang baru. Nah, bagi yang punya beberapa kesibukan untuk mengingat-ingat password yang terakhirnya itu menjadi sangat merepotkan, gitu ya. Apalagi harus nomor yang baru, tidak bisa nomor yang atau PIN yang lama atau PIN yang sudah. Jadi selalu harus yang baru. Nah, itu akan sangat merepotkan, gitu ya. Tapi di one time password ini diharapkan adanya satu cara pemberian password, ya. Misalkan nomornya acak, penggunaan kunci rahasia, sandi jaringan, atau yang lainnya. Ya. Password yang acak dengan huruf besar, huruf kecil, terus simbol, terus ada numerik. Itu juga di satu sisi untuk memenuhi itu agak merepotkan. Ya. Makanya kita lebih sering membuat satu password tertentu dan itu tetap dilakukan, gitu ya. Tidak dirubah-rubah untuk jangka waktu yang sangat lama. Ya, itu kebiasaan di kita. Nah, oke. Kemudian ada program threat, ada ancaman program. Ancaman program ini kalau kita membuat satu sistem perangkat lunak, kemudian di perangkat lunak ini yang harusnya menampilkan A, ternyata yang ditampilkan malah B, gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Maka instruksi yang dijalankan ini prosesnya tidak benar, ya. Prosesnya ini dianggap sebagai proses yang berbahaya. Ya. Jadi kita melakukan sesuatu ternyata prosesnya di luar kendali. Ya. Di ancaman program ini banyak melibatkan faktor-faktor eksternal maupun internal. Ya. Eksternal bisa jadi adanya Trojan horse, kemudian ada trapdoor, ada virus, ya. Kemudian di sisi internalnya adanya kebijakan yang tidak sesuai sehingga orang bisa memberikan passwordnya, ya, atau meminjam password dan lain sebagainya. Ya, ini ada ancaman terhadap program. Oke, kemudian ada sistem threat. Nah, sistem threat ini ancaman yang penyalahgunaan layanan sistem atau koneksi jaringan. Ada worm, ada port scanning, ada DOS, ya, denial of service, gitu. Ya. Hal-hal seperti ini yang perlu sistem kita mendapat pengamanan. Ya. Oke, kemudian ada Computer Security Classification. Nah, ini berdasarkan dari US Department of Defense Trust Computer System Evaluation Criteria. Ini terdapat 4 klasifikasi keamanan sistem, yaitu A, B, C, dan D. Ya, kita lihat bahwa di sini ada yang tipe A, ini merupakan levelnya yang tertinggi.
kemudian ada level B. B juga di sini ada B1, 2, dan 3 dengan masing-masing privilege. Kemudian tipe C, 1, 2, dan tipe D. Ya, tipe D ini adalah levelnya yang low. Ya, minimum protection. Ya, minimum protection. Nah, ini ada di Windows yang awal-awal ya. Nah, untuk yang sekarang sudah ke arah level-level yang di atasnya. Tipe C, B, dan A. Ya. Oke, itu klasifikasinya dibuatkan klasifikasi keamanan seperti itu. Oke, keamanan sistem, kalau lihat dari lingkupnya ini ada dari eksternal, kemudian internal dan satu lagi interface pemakainya. Nah, untuk yang eksternal berarti adanya faktor luar yang menyusup ke dalam sistem. Ya, faktor luar yang menyusup ke dalam sistem. Atau adanya bencana alam. Ya, baik kebakaran, banjir, gempa atau yang lainnya. Ini keamanan. Kemudian interface pemakai ini adanya identifikasi pemakai yang tanpa izin, ya. Pemakai yang tanpa izin. Kemudian adanya internal. Internal ini berasal dari luar, ya, keamanan yang berasal dari luar, dan keamanan ini di dalamnya menyangkut adanya policy, ya, tidak sekedar teknis tapi policy. Karena menyangkut data yang tidak terkorup dan integritas dari sistem dan datanya. Itu, ya. Jadi ada beberapa faktor. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan perancangan sistem yang aman? Ya. Nah, sistem perancangan yang aman ini mencegah adanya atau hilangnya data. Ya. Kemudian mencegah masuknya penyusup. Yang paling mahal dari sistem adalah bukan sekedar sistemnya, tapi adalah datanya. Ya, yang paling mahal dan berharga ini adalah datanya. Tidak cuma sekedar sistem. Sistemnya kalau crash mungkin bisa diinstal ulang dari source-nya. Tapi datanya kalau crash, misalkan data kerjaan bisa setahun, 2 tahun itu hilang. Nah, itu akan sangat berbahaya. Ya, sangat merugikan. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat perancangan sistem yang aman ini seperti apa. Lapisan keamanan dari sisi lapisan fisiknya, ya, ini membatasi akses fisik ke mesin. Ya, membatasi akses fisik ke mesin. Nah, contohnya misalkan kita membatasi akses masuk ke ruang komputer. Jadi, ibaratnya kalau kita punya satu ruangan server, maka di dalam itu adalah semua server semua, ya, dengan suhu tertentu. Dan si pengguna apabila ingin akses ke server tidak langsung melalui server, tapi harus melalui kliennya, ya, di luar ruangan servernya. Jadi melalui kliennya. Nah, sehingga ini membatasi adanya akses ke ruang server, gitu ya. Kemudian adanya penguncian, misalkan sistemnya dikunci, komputernya dikunci, ya, dengan berbagai cara. Kalau kuncinya tidak bisa dibuka, maka sistem komputer atau server tidak bisa diakses. Nah, kemudian ada keamanan yang melalui BIOS, ya. Kemudian ada keamanan melalui bootloader. Oke, dari sisi. Kemudian ada backup data. Ya, backup data. Mulai dari pemilihan, piranti, dan penjadwalan. Kenapa pemilihan piranti menjadi urgent?
Karena zat pemilihan piranti ini menentukan waktu berapa lama si data ini bisa disimpan dan kapasitas penyimpanan yang bisa diakomodir oleh piranti tersebut. Kemudian adanya penjadwalan backup. Nah, kapan backup data ini dilakukan? Ya, jangan sampai pada saat traffic koneksi penuh, kita melakukan penjadwalan backup data. Ya, ini bisa dipastikan pelanggan akan komplain. Gitu. Karena pada saat urgen-urgennya, traffic data penuh, ternyata kita melakukan maintenance backup data. Ya, makanya kebanyakan sistem melakukan backup data itu tengah malam, sekitar jam 24 atau jam 1, ya, sampai subuh. Secara sistem sudah dijadwalkan, jadi tidak perlu lagi ditunggu, gitu ya. Dan begitu seterusnya. Kemudian ada mendeteksi gangguan fisik. Nah, ini mendeteksi gangguan fisik. Melalui log file, bisa log pendek atau tidak lengkap. Ya, ini log file ini mencatat sekian banyak service dengan waktu-waktu tertentu. Gitu ya. Ada yang di set all time, lognya ini, log filenya. Jadi dia mencatat semua yang terjadi di dalam komputernya. Ya, aksesnya, siapa yang akses, dia melakukan apa, ya, ini dicatat di log file ini. Ya. Nah, kemudian di lapisan fisik ini mengontrol akses sumber daya. Kapan melakukan akses sumber daya. Ya. Tuh. Oke, kemudian yang berikutnya ada keamanan lokal. Nah, keamanan lokal ini berkaitan dengan faktor internal, gitu ya, user dan haknya. Nah, user ini bisa menggunakan fasilitas apa, fitur apa saja, ya, fitur-fiturnya. Nah, ini hati-hati kalau yang menggunakan server, jangan sekali-kali atau coba-coba akses secara sering gitu ya menggunakan root. Nah, ini jangan. Ya, kalau kalian ada password root, coba dibuat administratornya, ya, administratornya. Kalian akses melalui user administrator, jangan user rootnya. Tuh, ya. Oke. Nah, ini menyangkut tadi root, bahwa root ini bisa melakukan apa saja, tapi kalau ada kesalahan maka akibatnya menjadi fatal, gitu ya. Nah, jadi bahwa root ini dipakai hanya untuk operasi-operasi tertentu saja. Sebaiknya kalian pada saat kerja operasionalnya menggunakan yang super admin atau administrator, gitu ya, pakai user yang lain. Gitu. Oke. Ya, Pak. Nah, untuk sistem keamanan, ya, ada karena levelnya yang bisa dia kemana-mana, ya, lebih super lagi dibanding yang administrator, maka ini akan sangat berbahaya kalau kita menggunakannya sering, gitu ya. Kita menggunakannya sering. Karena di situ meninggalkan lognya dan penyusup bisa mendapatkan log itu, kemudian kita passwordnya bisa ketahuan. Jadi sebaiknya pakai yang administrator, gitu ya.
Nah, jadi hati-hati kalau menggunakan password yang root gitu ya. Oke, kemudian sisi file dan sistemnya. Nah, directory home ini tidak boleh mengakses perintah mengubah sistem. Jadi kalau yang home ya home saja. Jangan sampai mengubah sistem. Kemudian lakukan setting secara limit. Gitu ya. Jangan di loss. Jangan dibuka semuanya, tapi limit. Kalau operator, ya udah operator tentukan fiturnya apa saja untuk operator. Dibatasi. Jangan sampai dibuka gitu ya. Keseluruhan ya. Atur akses permisi. Nah, ini ada read, write, execute. Kalau kita melihat file replay-nya dari Linux, ada read, write, dan execute. Mana saja yang bisa diakses, mana yang tidak. Mana yang bisa dibaca, mana yang tidak. Ya, mana yang bisa di write, mana yang tidak. Mana yang bisa di execute, mana yang tidak. Ya, itu harus ditentukan. Jadi file-filenya bisa aman. Nah, setiap user juga dia punya file atau folder yang bisa diakses dan yang tidak. Dan tentunya kalau menggunakan server, satu user menjadi satu directory, satu folder, sehingga dia tidak bisa melihat folder yang lainnya. Ya. Kemudian keamanan password dan enkripsi. Nah, ini hati-hati adanya brute force attack, ya. Jadi membuat password ya hati-hati. Kemudian selalu enkripsi file yang dipertukarkan atau yang di-share, dienkripsi. Kalau sekiranya file yang tidak urgent-urgent, file yang memang di-share tidak perlu dienkripsi ya bisa. Tapi kalau kalian berada di dalam satu perusahaan, ya perlu lakukan adanya enkripsi. Ya. Oke, kemudian lakukan pengamanan pada level tampilan. Ya, ada screen saver. Nah, screen saver atau yang lainnya. Ya, pengamanan pada sisi tampilan. Kemudian ada keamanan kernel. Ya, update kernelnya selalu update. Jangan sampai tidak. Nah, karena update kernel ini bisa berarti adanya perbaikan-perbaikan pada bug di sistem. Ya. Kemudian adanya keamanan jaringan. Ya, hati-hati adanya paket sniper. Ya. Dia akan menyadap port Ethernet-nya. Kemudian selalu pengecek integritas data, verifikasi DNS, kemudian network sistemnya dilindungi, ya, dan gunakan selalu firewall. Ya, kalau kalian menggunakan Windows, coba diinstal antivirusnya, bisa yang dari bawaan dari Windows-nya atau dari pihak yang lain, ya, yang memang antivirusnya sudah benar-benar terjamin. Kemudian antivirus itu tidak serta-merta akan 100% aman, tapi harus diupdate dan terus-menerus diupdate. Bisa harian, mingguan, atau bulanan. Nah, kalau bulanan terlalu lama, mingguan. Harus selalu diupdate. Ya. Karena kalau tidak, maka pada tahap-tahap tertentu bahwa virus-virus yang baru tidak akan bisa dikenali. Gitu, ya. Itu kalau menggunakan antivirus. Firewall, ada firewall yang sifatnya software, ada firewall yang sifatnya hardware. Gitu. Kemudian kita lihat bentuknya serangan terhadap SO. Ada Internet Information Service, ya. Kemudian SQL Server, kemudian Windows Authentication, ada IE, ada RCP-DOM, ada Data Access Component, ada WSH,
ya, Outlook, peer-to-peer, manajemen protokol, dan yang lainnya. Ya. Kemudian ancaman yang terjadi pada sistem Linux, ini ada bin domain name system, kemudian ada remote procedure, ada APS server, web server, ada SendMail, ada Secure Shell, ya, SSL, dan yang lain. Ya. Kemudian kita lihat juga adanya vulnerability. Ya, vulnerability ini adanya satu kerentanan, ya, pada sistem operasi. Nah, vulnerability ini bisa dilakukan scan terhadap sistem operasi, ya, scan terhadap sistem operasi. Nah, vulnerability secara universal ini keadaan di mana memungkinkan penyerang melakukan serangan gitu ya, mengeksekusi perintah sebagai user yang lain. Ya, kemudian memungkinkan penyerang melakukan akses data yang berbeda. Ya. Kemudian memungkinkan penyerang memalsukan atau ada duplikat diri. Ya. Kemudian penyerang dia melakukan denial of service, ya, DOS. Nah, jadi vulnerability seperti itu ya, kerentanan. Jadi kita bisa ngecek kerentanan. Kalian juga kalau ada satu pekerjaan, misalkan membuat satu website, nah coba dicek vulnerability-nya. Nah, bahwa website kita benar-benar aman. Itu ada tidak celah yang mana orang bisa akses ke sistem kita, ya. Oke. Kemudian kita mengenal juga adanya exposure, ya, memungkinkan penyerang ini melakukan aktivitas pengambilan informasi, ya, menyembunyikan aktivitas, kemudian penyerang juga bisa memperoleh akses ke sistem, ke data. Nah, ini exposure, gitu ya. Jadi kita bisa lakukan beberapa pengamanan, ya, apa yang perlu benar-benar dilakukan. Oke. Nah, tinjauan terhadap sistem operasi yang aman. Ini sistem operasi yang sudah dirancang pasti memiliki perangkat untuk yang memang harus selalu dimonitor gitu ya. Nah, peninjauan SO dilakukan karena ini pertama misalnya ditemukannya lubang keamanan, security hole yang baru, ya. Kemudian adanya kesalahan konfigurasi dan penambahan perangkat yang baru. Oke, ini perlu dicek, perlu disetting lagi. Gitu ya. Kesalahan konfigurasi perlu dicek konfigurasinya sudah benar atau tidak, dan selalu seperti itu. Ada beberapa sistem operasi yang dirasakan cukup secure, cukup aman, ya. Ini berdasarkan Checkpoint, ya, yang melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah OpenBSD, ya, dari Linux. Linux secara umum, kemudian ada macOS, kemudian server 2008, Windows Server 2000, Vista, Server 2003, XP, HP UX 11i, dan Solaris. Ya, ini 10 most secure operating system. Silakan kalian bisa cek di Checkpoint, ya, untuk BSD apa penilaiannya sehingga BSD ini, OpenBSD, bisa dikatakan sebagai sistem operasi yang secure, ya. Kemudian
Versi yang lainnya ini dari Secure Build, ya, Secure Build. Secure Build ini melakukan penelitian terhadap sistem operasi yang open source, ya, open source. Yang pertama ada QBase operating system, kemudian ada Tails, ada OpenBSD, ada Unix, ada Pure, Debian, Predia, Kali, Black Art, dan Linux secara umum. Ya, ini dari versinya Secure Build. Jadi Checkpoint dengan Secure Build ini menerapkan satu rancangan test case security, ya, test security, sehingga karena berbeda maka Checkpoint menempatkan OpenBSD sebagai operating system yang paling secure, ya, nomor satu. Sedangkan di Secure Build QBase operating system, ya, ditempatkan sebagai sistem yang paling secure. Yang pertama. Kemudian TLOS dan OpenBSD yang ketiga. Ya, dianggap sebagai operating yang secure. Itu dari Secure. Oke. Jadi dua-duanya punya test case desain yang berbeda, ya, sehingga dihasilkan urutan yang berbeda. Ya. Gitu. Oke. Kemudian kita lihat adanya feature dari Linux, ya, feature dari Linux. Mengapa Linux ini dianggap sebagai satu sistem yang paling aman, gitu ya. Nah ini, pertama ada akun usernya, ya. Akun user ini bisa kita setting dari mulai root, super admin atau administrator atau yang lainnya, dan bisa disetting, ya, bisa disetting, bisa diatur privilege-nya, bisa diatur hak akses dan lainnya. Ya. Kemudian adanya application isolasi, kemudian adanya sistem firewall, ya, kemudian ada syslog-nya. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, perubahan, perbedaan sistem, perbedaan komponen pada sistem, kita tahu di syslog-nya. Ya. Kemudian ada kontrol alokasi dari sumber daya. Ya. Kontrol alokasi bisa terbatas atau bisa dibuka, gitu ya. Kalau terbatas seperti tadi, bahwa operator hanya bisa melakukan apa saja. Ya. Supervisor hanya bisa melakukan apa. Dan yang lainnya. Oke. Kemudian ada sistem recovery. Kemudian ada host integration testing, software management, dan yang lainnya. Oke. Kemudian ada secure remote, ada encrypted storage, dan file permission. Ya, itu di setting. Oke. Ini fitur-fitur dari yang Linux OS. Nah, oke, dari pengamanan sistem operasi ini tidak lepas dari pengamanan sisi yang lainnya. Ya. Misalkan sistem operasi yang memang dengan server, maka servernya sendiri harus dilakukan pengamanan. Ya, tidak cukup sekedar sistem operasinya, tapi ada hal-hal yang lainnya. Pengamanan pada database misalkan, ya, kemudian ada firewall-nya dan ada yang lain.